Coba bayangin deh, sebuah perjalanan yang tadinya adem ayem, tiba-tiba berakhir di tengah lautan es yang super dingin dan berbahaya. Nah, kali ini kita bakal bedah ceritanya Pak Janggut, sebuah petualangan seru dari komik jadul yang bakal bawa kita ke ujung dunia. Kalau lihat gambar ini, kayaknya ini akhir dari sebuah cerita ya. Atau jangan-jangan ini baru awalnya. Coba lihat, pahlawan kita, Pak Janggut, terapung sendirian di atas bongkahan es. Nggak berdaya, di tengah kutub yang beku banget. Pertanyaan utamanya jelas, kok bisa dia sampai di sini? Oke, kita putar waktu mundur. Setiap petualangan besar itu kan biasanya dimulai dari hal-hal yang sepele ya kan? Buat Pak Janggut, hari itu tuh harusnya hari yang enak buat santai-santai. Tapi dia nggak sadar kalau takdir udah nyiapin sesuatu yang beda banget buat dia. Bayangin suasananya, air kanal yang tenang, perahu jalan pelan-pelan, damai banget. Terus, duar. Tiba-tiba, semua ketenangan itu hancur. Ada kereta kuda misterius, datang ngebut gak karuan, bikin semuanya jadi kacau balau. Hari yang tadinya tenang, langsung berubah jadi horor. Aksi kebut-kebutan itu nggak berlangsung lama sih. Keretanya selip, nyungsep ke lumpur, dan berhenti. Nah, disinilah titik baliknya. Takdir Pak Janggut berubah total. Cuma karena insiden kecil ini, dia bakal keseret ke dalam misteri paling besar di hidupnya. Terus, muncullah sosok ini. Seorang pria dengan tatapan tajam keluar dari kereta. Dan dia manggil nama Pak Janggut. Ini bukan permintaan tolong loh. Ini perintah. Nggak ada penjelasan, nggak ada pilihan. Disinilah petualangan Pak Janggut yang sesungguhnya dimulai. Jadi, penculikan ini bukan tanpa alasan. Pak Janggut dibawa ke sebuah pertemuan yang bakal mengungkap sebuah perjanjian yang sangat berbahaya. Perjalanan aneh ini akhirnya berhenti di sebuah tempat yang bikin Pak Janggut langsung merinding. Sebuah rumah terpencil yang dia kenal banget. Ini bukan rumah biasa, soalnya ini sarangnya Wedredulia, penyihir yang paling ditakuti. Wajar banget kalau Pak Janggut takut. Wedredulia itu kan terkenal sama sihir gelap dan niatnya yang nggak pernah baik. Terus pertanyaannya, ngapain coba penyihir kayak dia butuh bantuan pahlawan kita? Tapi yang dia temukan ternyata bukan penyihir sakti yang dia kenal. Wedredulia terbaring lemah, kayaknya kekuatannya udah hilang. Tapi jangan salah, penyihir yang lagi putus asa itu justru yang paling bahaya. Dan dia punya satu permintaan buat Pak Janggut. Dan inilah misinya. Atau lebih tepatnya, perintahnya. Sebuah misi yang kedengarannya mustahil banget. Pak Janggut harus pergi ke gerbang rahasia di Kutub Utara buat balikin lagi kekuatannya si penyihir. Dan jelas, menolak itu bukan pilihan. Terus, gimana caranya ke ujung dunia? Nah, Wedredulia ngasih tahu rahasianya. Ada lorong gaib tersembunyi di bawah lantai rumahnya. Semacam jalan pintas ke Kutub Utara. Tapi, jalan ini juga penuh sama kegelapan dan bahaya yang gak kebayang. Ya, karena udah terjebak, pahlawan kita ini akhirnya mengambil langkah pertamanya, masuk ke dunia bawah tanah, menuju petualangan yang sama sekali nggak bisa dia bayangkan. Oke, perjalanan di bawah tanah ini bukan jalan-jalan biasa. Ada 3 tahap yang harus dia lewati. Pertama, turun ke dalam gelap. Kedua, melewati pemandangan aneh kayak dari dunia lain. Dan yang terakhir, manjat ke arah cahaya. Ini ujian keberanian yang sesungguhnya. Wow, coba lihat ini. Lorong itu membawa dia ke sebuah gua raksasa yang kelihatannya kayak dipahat sama dewa. Batu-batunya tinggi banget, kayak monster purba yang membeku. Terus ada jembatan reyot di atas jurang yang gak ada dasarnya. Benar-benar dunia lain yang tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Dan ini dia ujian terakhirnya di dunia bawah. Sebuah tangga es yang super licin, seolah-olah menantang gravitasi menuju secercah cahaya harapan. Setiap langkah itu taruhannya nyawa. Ini pendakian terakhirnya menuju dunia atas. Dan dia berhasil. Dia sampai ke cahaya. Tapi yang menunggunya di sana bukan keselamatan. Justru neraka beku. Sebuah dunia es yang jauh lebih mematikan daripada kegelapan yang baru saja dia lewati. Nah, disinilah kita balik lagi ke awal cerita. Dia keluar dari lorong itu dan langsung sadar kalau dia terdampar di lautan es yang luas banget. Sendirian, tanpa harapan. Disinilah ujian yang sebenarnya baru dimulai. Bahaya ada di mana-mana. Dinginnya itu nusuk sampai ke tulang. Es di bawah kakinya bisa retak kapan saja. Dan di bawah air yang gelap itu, siapa yang tahu ada monster apa yang lagi menunggu. Dan pas kamu pikir situasinya udah nggak bisa lebih parah lagi, muncul sang Raja Kutub Utara.
Seekor beruang kutub raksasa, kelaparan, dan melihat Pak Janggut sebagai santapan empuk. Pertarungan buat bertahan hidup baru saja dimulai. Tapi ya gitu deh, justru di saat-saat paling gelap, keajaiban itu suka muncul. Pas semua harapan kayaknya udah hilang, takdir malah mempertemukan Pak Janggut dengan seorang teman yang sama sekali nggak disangka-sangka. Di tengah sunyinya kutub utara yang bikin beku, satu-satunya suara cuma api unggun kecil. Terus, ada suara lain. Muncul sesosok, sesuatu yang harusnya nggak ada di dunia ini. Apalagi di tempat kayak gini. Bener banget, itu seekor burung dodo. Hewan yang kita semua tahu udah punah ratusan tahun lalu. Pak Janggut sendiri sampai nggak percaya sama apa yang dia lihat. Adanya makhluk ini di kutub utara itu bener-bener keajaiban. Dan makhluk ajaib ini bukan cuma numpang lewat, dia jadi penyelamat. Pas longsoran salju hampir menimbun Pak Janggut, si dodo ini gerak cepat dan menyelamatkannya. Di tengah hamparan es ini, lahirlah sebuah persahabatan yang mustahil. Jadi Pak Janggut udah melewati rintangan berat. Dia juga udah menemukan teman di tempat yang paling gak masuk akal. Tapi misinya masih jauh dari selesai. Dengan si Dodo di sampingnya, kira-kira keajaiban dan bahaya apa lagi ya yang menunggu mereka di utara sana? Petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai.